Tenanglah hai jiwaku, dan berharaplah kepadanya. Karena dari Tuhan datang perlindungan, dari Tuhan datang pengharapan, dari Tuhan datang kekuatan, dari Tuhan datang jalan keluar. Pagi hari ini kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami umat-Mu dari berbagai macam denominasi gereja. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami menyembah Tuhan, dan kami mau berkata, tenanglah hai jiwaku, dan berharaplah kepadanya. Sebab dari Tuhan datang pertolongan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh kembali datang memuji menyembah Tuhan. Kami tahu kekuatan kami terbatas dalam kami menghadapi masalah, dalam kami menghadapi pergumulan, dalam kami menghadapi tantangan hidup. Yang kami tahu, kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menguatkan kami. Ada tangan Tuhan yang menghibur kami. Ada tangan Tuhan yang memberikan kami pengharapan dan sukacita. Sehingga apapun yang ada di hadapan kami, kami tahu kami bisa melewatinya. Tugas kami adalah berharap selalu kepada Tuhan. Tugas kami adalah percaya dan mempercayakan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Dan tugas kami adalah tetap terus berkata, hai jiwaku, tenanglah, sebab dari Tuhan datang pertolongan. Pagi hari ini kembali kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, kami perlu sesuatu, karena kami percaya firman-Mu membersihkan hati dan hidup kami. Firman-Mu membentuk karakter kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berjalan tidak lagi dalam kegelapan. Kami berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Betul, badai masih harus kami hadapi. Betul, masih ada tantangan yang harus kami gumuli. Masih ada masalah-masalah yang harus kami perjuangkan. Tapi kami sadar, ketika firman kami dengar, kami temukan jalan keluar. Ketika firman kami dengar, ada hikmat yang Roh Kudus berikan bagi kami. Ketika firman kami dengar, maka kami tahu ada pengharapan yang membawa kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Tuhan berikan kepada setiap kami umat-Mu hati yang subur, hati yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, hati yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Dan kami percaya orang yang datang kepada Tuhan lapar dan haus, maka kepalanya akan dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan belajar firman Tuhan, dan menjadi bagian kita adalah merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan? Tuhan akan membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup bagi kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam kita menghadapi badai. Dan Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berdiri tegak menghadapi setiap apapun yang harus kita lewati. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal 43. Di ayat yang pertama kita masuk sekarang sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 43 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita sudah belajar kemarin bahwa bagaimana Yusuf mau membawa Benyamin untuk ketemu dengan Yusuf bersama dengan Yakub. Itu sebabnya salah satu harus ditahan, ya kan, dari abang-abang Yusuf untuk kembali lagi membawa Benyamin. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika abang-abang Yusuf ini datang menghadapi Yakub? Maka Yakub kecewa. Kenapa Yakub kecewa? Yakub bilang, saya sudah kehilangan Yusuf. Terus ketika kamu membeli gandum di Mesir, kamu pulang, kamu tidak lagi membawa Simeon. 2 anakku sudah hilang. Dan sekarang kau meminta lagi Benyamin untuk engkau bawa ke sana. Akhirnya apa? Yakub nggak percaya. Makanya beberapa hari kemarin saya sudah bagikan bagaimana tentang kepercayaan. Yang pertama, kita harus jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan sampai kita jadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Dan hari ini dalam Kejadian pasal 43
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat seperti ini. Tapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Di mana? Di tanah Kanaan. Tempat di mana Tuhan berjanji di situ akan ada tanah yang berlimpah susu dan madu. Tempat di mana Tuhan memberikan tempat itu kepada keturunan Abraham. Tapi bisa mengalami kelaparan. Ini yang selalu saya bilang. Bukan berarti ketika kita setia mengikut Tuhan semua berjalan sebagaimana mestinya. Belum tentu. Ada kalanya kita mengalami kesusahan. Ada kalanya kita mengalami penderitaan. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan sebenarnya untuk terjadi. Tapi kalau kita belajar tentang hal ini, justru di sini kita melihat itu adalah sebagian kecil dari rencana Allah yang besar. Sehingga akhirnya kita mesti sadar, oh, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Katakan amin. Termasuk setiap penderitaan, termasuk setiap kesusahan, termasuk setiap rancangan-rancangan orang jahat dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Allah, ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita tidak boleh membatasi apa yang Dia buat dan Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yes. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Maksudnya apa? Gandum yang pertama yang sudah diberikan kepada Yusuf, kepada abang-abangnya, habis, selesai. Tapi masih terus berlangsung 7 tahun itu. 7 tahun masa kekeringan, 7 tahun masa kelaparan. Ayat 2. Setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, yakni Yakub, pergilah membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu, maksudnya si Yusuf, telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Itu pesannya. Bagaimana ketika mereka ada di Mesir, Yusuf menyuruh mereka untuk membawa adiknya, yakni Benyamin, adik dari satu mama dengan Yusuf. Sehingga apa sudah dikasih dalam Tuhan? Untuk mengobati rasa rindunya dan untuk memastikan hal itu, maka mereka harus datang kembali. Tapi keadaan Yakub pada saat itu nggak mau, udah nggak percaya sama abang-abangnya Yusuf lagi. Jangan-jangan nanti Benyamin dibawa, Benyamin juga nggak pulang. Habislah sudah anak-anak saya. Di satu sisi, Yakub sebagai ayah memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya ketika masa-masa kelaparan itu terjadi. Tapi di sisi lain, ketika Yakub menyuruh mereka untuk membeli ke Mesir, Yakub tidak mau mengizinkan mereka untuk membawa Benyamin. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti Benyamin gak pulang. Lihat bagaimana keadaan Yakub. Maka ketika Yakub bilang sama anak-anaknya, ayo coba cari makanan, kita udah kehabisan gandum ini. Maka Yehuda kembali mengingatkan, Pak, ini kalau bahasa sekarang gitu kan, Pak, kita gak akan pernah bisa kesana lagi kalau gak ngelakuin apa yang orang berkuasa itu, maksudnya si Yusuf, itu katakan kepada kita untuk membawa adik. Ayat 4. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Jadi saudara-saudara Yusuf juga nggak mau nggak mau nggak mau ambil resiko gitu kan, saudara. Jangan-jangan kita ke sana nanti kita juga ditahan. Kita nggak ngelakuin apa yang Yusuf suruh. Ayat 5. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maksudnya si Benyamin, untuk dibawa kepada Yusuf, maka kami juga tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu, si Yusuf maksudnya, telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ayat 5.
Tetapi jika ayat 6, lalu berkatalah Israel, lalu berkatalah Yakub, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jadi maksudnya Yakub gini, lu ngapain ngomong-ngomong bahwa masih ada adik? Iya kan, dia kan Yusuf, dia tahu berapa orang ada di sana dan dia tahu masih ada adiknya di sana gitu kan. Ayat 8, ayat 7. Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata bahwa kemari adikmu kepadaku? Lalu berkatalah Yakub ayah mereka berkatalah Yehuda kepada Israel, kepada Yakub ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Sebelumnya Ruben, anak pertama, yang mengatakan, sini, kasih Benyamin kepada kita, kita akan pergi untuk menyelesaikan apa yang harus kita kerjakan di sana. Kalau sampai saya nggak membawa Benyamin pulang, Bapak boleh bunuh kedua anak saya. Ruben memberi diri, tapi tidak dirihiraukan oleh Yakub. Yang kedua, sekarang Yehuda juga bilang, saya yang bertanggung jawab. Kita lihat selanjutnya, ayat 10, ayat 9 dulu. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Saudara lihat ya, di ayat 11. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, bawa kepada orang itu, maksudnya dikasih kepada Yusuf sebagai persembahan, sedikit balsam, sedikit madu, damar ladan, buah kemir dan buah badam. Juga bawa uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu kemarin, harus kamu juga bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawa juga adikmu itu, bersiaplah, kembalilah pula kepada orang itu. Allah, ayat 14, Allah yang maha kuasa, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, kata Yakub, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sampai ayat 14. Ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita pagi hari dari peristiwa apa yang terjadi dan yang kita baca barusan. Keadaan terjepit. Keadaan ini merupakan keadaan terjepit baik bagi Yakub sebagai ayah, sebagai orang tua, maupun kepada saudara-saudara Yusuf. Karena keadaan pada saat itu kelaparan, kekeringan. Mereka harus membeli bahan makanan. Mereka punya untuk membeli. Tapi mereka punya masalah satu. Yusuf sebagai penguasa di Mesir, di mana mereka harus membeli kepada Yusuf, bilang, serahkan adikmu Benyamin. Yakub ada dalam keadaan posisi terpojok. Yakub ada dalam keadaan posisi terjepit. Di satu sisi, Yakub sebagai orang tua harus bertanggung jawab buat anak-anaknya, buat seluruh keturunannya, agar tidak ada kelaparan di tangan anak-anak. Itu sebabnya mereka harus membeli makanan ke Mesir. Tapi di satu sisi, Yusuf memiliki ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena ketika mereka harus membeli bahan makanan ke Mesir, mereka harus membawa Benyamin untuk datang kepada Yusuf. Di satu sisi Yakub pengen supaya tidak ada kelaparan di Kanaan, tapi di sisi yang lain, Yakub tidak juga mau kehilangan anak-anaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya kita pernah ada dalam keadaan terjepit. Kita nggak tahu harus mau buat apa lagi. Kita udah berdoa, kita udah berpuasa, tapi belum sesuatu terjadi dalam kehidupan kita.
Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan ketika keadaan ini menjadi sebuah keadaan yang disebut dengan keadaan terjepit? Di sisi lain kita pengen lakukan sesuatu yang baik, tapi di sisi lain kita sedang ada dalam satu keadaan yang gak bisa untuk melakukan hal ini. Wah, itu bingung sekali, saudara. Bingung. Orang yang tidak mengerti firman dalam keadaan terjepit, maka dia akan menghalalkan segala cara. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ketika dia ada dalam keadaan terjepit, maka dia akan buat segala sesuatu, sekalipun itu menyakiti hati Tuhan. Nah, saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan terjepit ini, apa yang Alkitab ajarkan tentang kita, tentang bagi kita untuk kita lakukan. Yang pertama, dalam keadaan terjepit seperti ini, yang perlu kita lakukan jelas, kita minta hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang mengajarkan kita apa yang harus kita buat. Karena kalau kita pakai akal kita, stuck, buntu, kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Di satu sisi, Yakub tahu bahwa keluarga besar kelaparan, tapi di sisi yang lain dia juga tidak mau kehilangan anaknya yang satu, Simeon sudah nggak ada. Masa Yusuf sudah nggak ada, masa sekarang harus Benyamin lagi nggak ada. Di dalam keadaan seperti itu, kita perlu hikmat Tuhan. Tuhan, langkah apa yang harus saya ambil? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena dari Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari Tuhan datang hikmat, dari Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Berarti harusnya kita menyadari, kalau ada dalam keadaan di mana kita nggak tahu lagi harus buat apa-apa, pray, doa. Tuhan berikan saya hikmat. Hikmat tidak didapat dari bangku sekolah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. No. Engkau mau setinggi apapun pendidikanmu, tapi kalau engkau tidak takut akan Tuhan, maka tidak ada hikmat dalam hidupmu. Karena kepintaran kita itu berasal daripada Tuhan. Dari Tuhan datang pengetahuan, dari Tuhan datang hikmat, dari Tuhan datang kepandaian. Suatu kali Daud mengalami keadaan terjepit, di mana dia sedang lari dari kejaran Saul, akan dibunuh oleh Saul. Tapi di satu sisi, dia masuk ke satu tempat di mana itu adalah sarang musuhnya, yakni Gad. Di satu sisi dia lari dari Saul, tapi ketika dia dalam pelarian, dia masuk dalam daerah musuh di kota Gad, di mana ada Raja Akis di sana. Apa yang Daud lakukan? Karena memang dasarnya Daud hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan kasih hikmat sama dia. Pura-pura gitu, pura-pura tidak waras. Maka ketika orang-orang di sana bilang, itu bukankah Raja Daud? Yang orang-orang bilang bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, bukankah itu dia? Maka ketika raja melihat, bukan, dia orang tidak waras kok itu. Karena Daud berpura-pura tidak waras pada saat itu. Lihat saudara ya, wow, Daud pura-pura tidak waras. Dari mana hikmat itu kalau bukan dari Tuhan? Akhirnya luput, akhirnya dibiarkan. Kalau enggak mau selesai hidupnya. Di satu sisi dia dikejar-kejar oleh Saul, lepas dari tangan singa, masuk ke kandang macan. Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, itu ada aja hikmatnya dari Tuhan. Kalau engkau hari-harinya mengalami jalan buntu, Pak, suami-suami dengar baik,
Kalau hari-hari ini kau mengalami jalan buntu, Bu, istri-istri dengan baik, orang-orang muda dengan baik. Kalau kau hari-hari ini stuck, kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, pray, doa. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan, apa yang harus saya buat? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sehingga akhirnya Tuhan kasih hikmat buat kita. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu buat, ini yang harus kamu kerjakan. Haleluya. Jadi yang pertama, ketika kita ada dalam keadaan terjepit, kita nggak tahu harus membuat apa, maka yang pertama, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, saya tahu saya ada dalam keadaan susah. Di satu sisi saya mau ambil sebuah keputusan, tapi saya terbentur dengan sebuah keadaan. Tapi di sisi lain pun demikian. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Minta hikmat sama Tuhan. Alkitab katakan dari mulut Tuhan datang pengetahuan, dari mulut Tuhan datang kepandaian. Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kepandaian buat setiap kita dalam menghadapi masalah. Ya. Jadi yang pertama, ingat, ketika keadaan kita ada dalam keadaan terjepit, dengar baik, minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, dalam keadaan seperti ini yang perlu kita lakukan adalah minta hikmat dari Tuhan. Dan yang kedua, lakukan sesuatu. Jangan cuma habis di doa, tapi you nothing to do. Jangan nggak buat sesuatu, mesti buat sesuatu. Lihat Yakub ketika dia bingung buat apa, maka dia mempersiapkan segala sesuatu. Oke, kita kasih persembahan kepada orang yang berkuasa di Mesir, yakni Yusuf, anaknya sendiri. Ternyata dia siapkan bahan-bahan, dia siapkan segala sesuatu, bahkan uang yang dikembalikan dia balikin kembali 2 kali lipat, karena dia melakukan sesuatu. Jadi ketika kita ada dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, bukan berarti kita nggak buat apa-apa. Dengar baik. Ketika kita tidak tahu lagi harus melakukan apa, ketika kita ada dalam posisi terjepit, kita nggak tahu mau melakukan apa, yang pertama minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, melangkah. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Kenapa? Karena dengan apa yang kau kerjakan, Tuhan akan sertai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai apa yang saya kerjakan. Asal sebelumnya kita sadar kita minta hikmat dari Tuhan. Sebelum kau melakukan sesuatu, kau minta hikmat sama Tuhan. Itu stepnya, itu langkahnya. Minta hikmat dari Tuhan. Dan yang kedua, lakukan sesuatu. Apa yang bisa kau kerjakan, apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Jadi jangan cuma habis di doa, lakukan sesuatu. Betul, berdoa penting, tapi kalau nggak lakukan sesuatu, apa yang bisa terjadi? Tuhan menyertai apa yang kita buat ketika kita berdoa terlebih dahulu. Ketika kita meminta hikmat terlebih dahulu, baru lakukan sesuatu. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita ada dalam keadaan terjepit, yang pertama minta hikmat dari Tuhan. Itu mutlak. Yang pertama, doa. Jangan kau lakukan apapun dulu, doa dulu, minta hikmat dari Tuhan. Setelah itu langkah kedua, lakukan sesuatu. Kenapa kita lakukan sesuatu? Karena kita sudah berdoa. Kenapa kita lakukan sesuatu? Karena kita sudah minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya buat? Baru you lakukan sesuatu. Dan yang ketiga, belajar untuk berserah. Ketika kita minta hikmat dari Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan tuntun saya, apa yang saya harus buat. Setelah kita selesai berdoa, setelah kita minta hikmat sama Tuhan, kita lakukan sesuatu. Setelah kita melakukan sesuatu, maka belajar untuk berserah. Jangan paksa. Jangan paksa, biarkan Allah berkarya dalam setiap apa yang kau kerjakan. Lihat di akhir kisah Yusuf, apa yang Yakub katakan, saudara. Di ayat 14 yang tadi kita baca, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Pada akhirnya Yakub berserah.
Yakub mengajarkan anak-anaknya juga untuk berserah. Allah yang Maha Kuasa yang akan menggerakkan hati orang tersebut. Tapi bukan berarti sebelum berserah dia tidak lakukan sesuatu. No, dia lakukan sesuatu. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk dibawa ke Mesir. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya dia buat sesuatu, dia lakukan sesuatu, dan akhirnya dia berserah. Saudara, kunci dari segala sesuatu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita berserah. Langkah berikutnya, jangan ketika kita melakukan sesuatu terus kita memaksakan kehendak kita. Jangan. Biarlah Tuhan berkarya dengan apa yang sudah kita kerjakan. Karena biar bagaimanapun di kuncinya ada di tangan Tuhan. Tapi biarpun kuncinya ada di tangan Tuhan, bukan berarti kita gak buat sesuatu. Kita udah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita udah nasehatin anak-anak kita. Kita udah berdoa buat suami kita. Kita udah berdoa buat istri kita. Pada akhirnya Tuhan yang akan menjamah setiap hati manusia. Yakub menyadari akan hal itu. Sehingga akhirnya Yakub bilang, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ketika kita ada dalam satu keadaan yang tidak lagi kita bisa buat apa-apa. Seringkali saya mendengar kesaksian dari setiap anak-anak Tuhan, Pak, saya nggak tahu mesti buat apa lagi. Ngadepin suami saya, ngadepin istri saya, ngadepin anak-anak saya, ngadepin mertua saya, ngadepin pemimpin-pemimpin saya, di pemimpin di mana saya bekerja. Saya nggak tahu mesti buat apa lagi. Saya udah kerjakan bagian saya udah lakukan bagian saya. Ya udah, kalau engkau sudah mengerjakan apa yang menjadi bagianmu, jangan menuntut, belajar berserah. Yang penting kita udah kerjakan sesuatu, yang penting kita udah buat sesuatu. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan, karena apa yang kita buat, itu adalah benih. Kalau engkau menabur sesuatu, engkau sudah berdoa bagi suamimu, engkau sudah berdoa bagi istrimu, engkau sudah berdoa buat pergumulanmu. Belajar untuk berserah. Makanya kita katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Allah yang memelihara kita. Kita minta hikmat dari Tuhan, kita berdoa, kita lakukan sesuatu, dan pada akhirnya kita berserah. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dimanapun kita berada, pergumulan apapun yang kita hadapi, yang mungkin hari-hari ini membuat kita terhimpit, kita nggak tahu lagi harus buat apa, kita nggak tahu lagi apa yang mesti kita kerjakan. Minta hikmat yang pertama, biar Tuhan menuntun dengan rohnya. Karena dari Tuhan datang kepintaran, dari Tuhan datang pengetahuan. Yang kedua, belajar untuk lakukan sesuatu yang bisa engkau lakukan. Dan yang ketiga, tetaplah berserah. Itu adalah cara Tuhan, cara kita untuk mengizinkan Tuhan berperkara dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita buat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan Yesus Engkau ajarkan pagi hari ini bagi masing-masing kami. Kami sadar bahwa ada satu waktu kami akan mengalami keadaan yang sukar, keadaan yang pelik, keadaan di mana kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi hari ini kami diingatkan, minta hikmat dari Tuhan. Tuhanlah sumber kepintaran, Tuhanlah sumber hikmat, Tuhan sumber pengetahuan. Dari Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutmu datang pengetahuan, datang kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mohonkan hikmat dari Tuhan dalam kami menghadapi segala sesuatu yang harus kami hadapi. Kami tidak mau salah melangkah. Itu sebabnya kami perlu hikmat Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang mengarahkan kami, Tuhan yang menetapkan setiap jalan-jalan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu ya Allah. Jika ada di antara mereka yang hari-hari bingung untuk melakukan apa-apa, terjebak dalam satu keadaan yang dimana mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar hikmat, kepandaian, akal budi dari Tuhan turun dalam hidup mereka,
sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai orang tua, sebagai orang muda, biarlah Roh Kudus yang memberikan mereka hikmat. Ketika kami dekat dengan Tuhan, maka ada kepintaran, kepandaian, hikmat dari Tuhan bagi kami, untuk kami mengambil setiap keputusan, untuk kami melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Hamba berdoa ya Tuhan, biar setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, mereka memiliki hikmat dari sorga, dan mereka mengambil sebuah keputusan, dan mereka melakukan segala sesuatu. Bukan kepintaran mereka, tapi biarlah hikmat dan kepintaran yang berasal daripada Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan tolong, sehingga setiap kami yang pagi hari datang beribadah kepada Tuhan termaterai firman-Mu. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan satu keadaan yang kami tidak tahu harus buat apa, kami tahu apa yang harus akan kami kerjakan, sebab Roh Allah yang menuntun. Dan biarlah kami selalu hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, belajar untuk tetap berserah, belajar untuk tetap melakukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tetap berperkara, kami tahu Tuhan yang menuntun, kami tahu Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa pada akhirnya menyerahkan umat-Mu satu persatu, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan tetap menyertai setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang hari-hari ini kami gumuli, kami mau bawa dalam doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa sebab kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami tahu Yesus sendiri mengatakan, apapun juga yang kamu doakan, kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami perkatakan di dalam nama Yesus terjadi. Sehingga apa yang kami doakan, apa yang kami gumuli hari-hari ini, yang kami bawa di altar kudus Tuhan, karena kami tahu, kami tidak tahu apa-apa, kami buta tanpa Tuhan. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang mengarahkan setiap kehidupan kami, dan di luar Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Biarlah firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini, mereka yang bergumul buat rumah tangga mereka, mereka yang bergumul buat kesehatan mereka, mereka yang bergumul buat ekonomi keuangan mereka, mereka yang bergumul buat pekerjaan yang hari-hari ini mereka rindukan, mereka yang bergumul hari-hari ini buat pasangan hidup, mereka yang bergumul yang hari-hari ini Tuhan untuk mendapatkan keturunan dalam pernikahan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan masing-masing mereka, dan kami percaya apa yang kami doakan dan kami bawa kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Itu sebabnya hamba berdoa menyerahkan setiap masing-masing dari pergumulan umat Tuhan. Demikian pula mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka yang mereka kirimkan melalui kolom-kolom komentar. Ya Allah, hamba berdoa biar setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Tangan Tuhan sendiri yang berperkara atas hidup mereka. Bahkan hamba berdoa ya Bapa, sehingga hidup anak-anak Tuhan terus mengalami kemajuan dan pertumbuhan iman. Hidup kami tidak lagi bergantung kepada keadaan, tapi hidup kami bergantung kepada firman Tuhan, karena kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami rindu di dalam kota di mana kami tinggal ada kedamaian, ada ketenteraman, ada kasih Tuhan. Bahkan ada ketenangan dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kota-kota di mana ada kesulitan anak-anak Tuhan untuk beribadah. Kami doa ya bersama-sama ya Allah. Kami doa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menggetarkan ya Tuhan pemimpin-pemimpin kota tersebut, sehingga diberikan hati yang takut dan gentar akan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, buat bangsa kami. Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dijaga, disertai, dipagari oleh kuasa Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Allah, berikan mereka hikmat dalam menangani segala sesuatu. Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami doa Bapak Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi-kursi parlemen. Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan, lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa kami. Indonesia ada dalam mata Tuhan. Indonesia dijaga, dipagari oleh Tuhan. Dijauhkan dari setiap niat rancangan orang jahat. Dijauhkan dari setiap orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memagari, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang meluputkan Indonesia dari setiap roh perpecahan, roh adu domba, di dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus kami doakan di tahun 2024 ada rencana untuk adanya pemilihan presiden. Tuhan, kami doa biar setiap rencana ini boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan dan kuasa Tuhan. Kami hanya bisa doa, kami hanya bisa lakukan apa yang bisa kami kerjakan. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memberkati setiap rencana ini, sehingga ada keamanan, ada kedamaian, ada ketenteraman, ada kuasa Allah di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami akan kembali dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Dalam kami menjalani hari ini, kami mohon kepintaran, kami mohon hikmat dari Roh-Mu ya Allah. Kami berdoa sehingga setiap keputusan yang kami ambil, biarlah keputusan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera terus berlimpah-limpah dalam hati dan hidup mereka. Bahkan apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka sepanjang hari ini, demi nama Tuhan Yesus, tercukupi sebab Tuhan yang menyediakan. Kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dari Tuhan datang kepintaran, dari Tuhan datang pengetahuan. Lakukan sesuatu yang bisa engkau kerjakan dan berharaplah, berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan tetap terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.